Saudari dan saudara sekalian, berjumpa kembali di Kristus Medium. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Anda sekalian mengalami sukacita karena kasih sayang Tuhan. Saudari dan saudara sekalian, kita memasuki masa Advent. Pada masa ini kita akan memulai suatu tahun liturgi yang baru, ya. Kita memasuki tahun C, kita akan membacakan dan merenungkan Injil Lukas. Advent berasal dari istilah Adventus. Adventus berarti kedatangan. Siapa yang datang? Tuhan datang. Dan kita menantikan kedatangan Tuhan itu. Selama masa Advent ini, ada dua makna dari kedatangan Tuhan itu yang kita nantikan. Kita pada minggu-minggu awal masa Advent ini memaknai Adventus, ya, kedatangan Tuhan, yang berarti kedatangannya pada akhir, ya, pada masa kepenuhan, di mana Tuhan sendiri datang untuk mempersatukan kita semua dalam putranya, ya, dalam anak manusia yang datang penuh kuasa, yang merajai kita. Dan yang kedua, kita memaknai Adventus, ya, kedatangan Tuhan itu juga berarti penjelmaannya dalam sejarah hidup kita. Firman menjadi daging, dan itulah yang akan kita rayakan pada hari raya Natal nanti. Pada minggu pertama Advent ini, kita merenungkan kedatangan Tuhan pada masa akhir itu. Saudari dan saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, kita manusia dalam pengalaman kita, dalam cara berpikir kita yang lumrah, kita biasa bertanya tentang waktu, tentang tempat. Kapan Tuhan datang? Di mana tempatnya Tuhan tiba? Kalau saya tahu, saya akan mempersiapkannya dengan baik, sehingga saya akan menjumpai Tuhan dengan situasi batin yang siap pula, ya. Ya, seperti kita menantikan orang yang kita nantikan, kita rindukan, kita cintai, ya. Kita mempersiapkan segalanya dengan baik, ya, supaya perjumpaan kita dengan Dia, ya, sungguh-sungguh merupakan suatu saat sukacita. Saudari dan saudara sekalian, cara berpikir seperti itu tidak kita temukan dalam Injil, ya. Kita tidak menemukan data-data yang persis kapan Tuhan datang, di mana Ia datang, bagaimana Ia datang, ya. Injil berbicara tentang tanda-tanda, ya. Tuhan itu Dia adalah penguasa waktu, penguasa sejarah. Ruang dan waktu itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan persisnya. Maka cara berpikir kita secara kronologis memang tidak kita temukan dalam kitab suci. Nah, Injil hari ini, penginjil Lukas berbicara tentang tanda-tanda. Wah, tanda-tanda yang digambarkan oleh penginjil Lukas itu tanda-tanda yang dahsyat. Tanda-tanda yang menakutkan. Lukas berbicara tentang saat akhir di mana orang akan melihat tanda-tanda pada matahari, tanda-tanda yang dahsyat pada bintang-bintang, pada bulan, ya. Dan kemudian digambarkan bahwa orang akan mati ketakutan karena akan ada gelombang laut yang begitu dahsyat, ya. Bumi akan, ya, mengalami kegoncangan, ya. Bumi akan ditimpa dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Nah, maka manusia, kita semua, kalau mendengar gambaran seperti itu kita takut, ya. Kita cemas, ya. Menantikan Tuhan kok dengan kecemasan, begitu, ya, kira-kira pertanyaan kita. Tetapi itulah cara Tuhan, ya, untuk membantu kita, mendorong kita untuk selalu menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Kapan Dia datang kita tidak tahu. Kita tahu dalam Injil sering digambarkan bahwa Ia datang seperti pencuri, Ia datang seperti tuan pesta yang datang pada malam hari, ya. Dan orang tidak tahu, ya, gadis-gadis yang bijak, gadis-gadis yang bodoh, mereka tidak tahu kapan datang. Tetapi mereka diminta untuk selalu berjaga-jaga, bersiap-siap. Saudari dan saudara sekalian, di balik gambaran yang menakutkan itu, yang dahsyat itu, Injil juga menunjukkan sesuatu yang memberi kekuatan,
memberi kabar gembira, memberikan sukacita kepada kita. Pada masa akhir itu, ketika kita melihat tanda-tanda yang menakutkan itu, penginjil Lukas mengatakan, ya, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudari dan saudara sekalian, kalau kita menantikan orang yang kita nantikan, yang kita kasihi, ketika kita berjumpa dengan dia, ya, dalam kebudayaan kita berdiri, kita menatap dia, kita menyambut dia, untuk menunjukkan bahwa kita memang mau menantikan dan menyambut kedatangannya, kehadirannya dalam hidup kita. Ya. Angkatlah mukamu, bangkitlah, penyelamatanmu sudah dekat. Ya. Dia seperti tamu yang kita nantikan, dan ketika ia datang, kita menatap dia. Saudari dan saudara sekalian, ya, bangkit berdiri, menatap muka orang di sekitar kita, mungkin sesuatu yang agak sulit, ya, kita lakukan di zaman ini. Ketika orang lebih sibuk dengan gadget, ya, mungkin orang lebih banyak melihat sesuatu di layarnya, dan orang lupa untuk melihat sesama yang datang, menyapa, memberikan gestur yang baik, ya, kehangatan untuk saling menyapa satu sama lain, ya, mungkin harus kita upayakan sekali lagi. Injil mengajak kita, ya, mari kita berdiri menatap orang-orang di sekitar kita. Itulah juga sikap kita ketika Tuhan datang. Kita berdiri untuk menatap dia. Tetapi bagaimana supaya kita berdiri untuk menatap Tuhan yang datang? Maka Injil mengingatkan kita bahwa terutama kita menjaga hati kita, ya. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, ini bagi saya sangat menarik, Injil menggunakan kata hati, ya. Ya, hati kita yang harus pantas, ya. Hati adalah pusat diri kita. Kalau hati kita siapkan dengan baik, maka juga hal-hal yang lain akan ikut serta, ya, dalam persiapan kita untuk menantikan Tuhan yang akan datang kepada kita, ya. Janganlah kita, ya, dikatakan di sini, ya, mabuk, ya, terikat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Kita tahu bahwa ini juga akan menghalangi kita untuk menatap dia yang datang, untuk mengangkat muka menantikan penyelamat yang sudah dekat, ya. Lalu Injil juga mengingatkan kita bahwa kalau kita sungguh menantikan kedatangan Tuhan, kita diminta untuk berjaga-jaga. Ini juga sesuatu yang sering kita dengar dalam Injil, ya. Kalau kita tidak tahu kapan Tuhan datang, di mana tempatnya, ya, kita tidak menjawabnya secara persis, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sendiri menjanjikan bahwa Dia akan datang. Dan karena itu tugas panggilan kita ialah kita selalu berjaga-jaga. Menanti, mengharapkan kedatangan Tuhan, itu bukan berarti kita diam saja, kita pasif saja, ya. Kita orang Kristen, ya, oleh Santo Paulus disebut sebagai orang-orang yang berpengharapan, ya. Hidup dalam pengharapan itu bukan berarti pasif, ya. Bukan berarti hanya diam saja, tetapi justru orang yang berpengharapan itu dia berjaga-jaga. Dia selalu terlibat, ya. Dia melakukan tanggung jawabnya. Dia ikut serta, ya, membangun komunikasi, membangun kerjasama, membangun solidaritas dengan sesama. Dan dalam hal itu dia menjadi tanda pengharapan. Dia menjadi tanda orang yang berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Saudari dan saudara sekalian, poin yang terakhir yang dikatakan oleh penginjil Lukas ini, kenapa kita harus mempersiapkan hati kita supaya menatap kedatangan Tuhan, menyambut Dia? Dia mengatakan bahwa supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudari dan saudara sekalian, kenapa kita diminta oleh Injil untuk bersiap dan bisa bertahan di hadapan Anak Manusia? Anak Manusia datang, Dia sebagai terang. Kita meyakini bahwa Yesus itu adalah terang. Dia memberikan terang keselamatan bagi kita. Dia memancarkan cahaya bagi kita. Nah, kalau kita mengerti, ya,
kalau kita membutuhkan terang dan cahaya untuk bisa menemukan sesuatu, ya, supaya menghindari kegelapan, ya. Kegelapan identik dengan orang yang bersembunyi. Ia takut, ya, akan kelihatan, akan ketahuan kesalahannya, ya. Pencuri biasanya bersembunyi dengan melakukan aksinya pada malam hari, ya. Misalnya sebagai contoh untuk mengatakan bahwa kalau, ya, kita takut, ya, maka kita bersembunyi, ya. Kita harus bertahan di hadapan anak manusia. Artinya hati kita siap, ya. Kita tidak takut menatap sang terang itu, dan terang itu bercahaya di hadapan kita. Kita menjadi pantas dan layak untuk menyambut Dia yang datang kepada kita. Saudari dan saudara sekalian, itulah pesan Injil bagi kita. Semoga kita tidak takut, tetapi kita berdiri menatap Dia yang datang kepada kita, dan Dia memberikan terang keselamatannya kepada kita, dan kita tidak kehilangan harapan karena Dia berjanji bahwa Dia akan datang membawa keselamatan bagi kita. Selamat menjalani masa Advent. Semoga masa ini mendatangkan harapan bagi kita semua untuk selalu berjaga menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua.